Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan implementasi SIM, Sistem Informasi Manajemen dalam perusahaan, yaitu yang berkaitan dengan pemanfaatan spreadsheet. Dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Nanik Sri Utami Ningsih, SMSI, dan Bapak Caraka Hadi, SAKMSC. Anggota kelompok ini sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok ini dengan saya sendiri Rehan Azmi Nazif dengan NIM akhir 113. Kemudian rekan saya, Saya Desya Bifati dengan NIM akhir 029. Saya Dimas Aditya dengan NIM akhir 245. Saya Muhammad Akmal Rehan dengan NIM akhir 244. oke, untuk selanjutnya materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, yang pertama ada pengertian SIM. SIM adalah sistem manusia atau mesin yang terpadu guna menyajikan informasi untuk mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. SIM merupakan suatu pendekatan yang terorganisir dan terencana untuk memberi eksekutif bantuan informasi yang tepat dan dapat memberikan kemudahan bagi proses manajemen. Selanjutnya ada manfaat SIM bagi perusahaan. Yang pertama itu ada peningkatan produktivitas. Peningkatan ini dapat diatributkan pada akses yang lebih cepat dan mudah terhadap informasi yang diperlukan, yang memungkinkan karyawan menyelesaikan tugas mereka dengan lebih efisien. Dengan SIM, organisasi menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kinerja maksimal, dan hasil ini secara jelas memberikan gambaran positif terhadap implementasi teknologi ini. Yang kedua ada pengurangan biaya operasional. SIM bukan hanya membawa perubahan dalam hal produktivitas, tetapi juga berdampak positif pada aspek keuangan organisasi. Dengan pengurangan biaya operasional yang signifikan, organisasi dapat mengalokasikan sumber daya tambahan untuk investasi atau pengembangan lainnya. Dengan kata lain, SIM tidak hanya menjadi alat untuk efisiensi operasional, tetapi juga memainkan peran kunci dalam strategi keuangan organisasi, menciptakan landasan yang kuat untuk keberlanjutan bisnis. Selanjutnya, yang ketiga ada peningkatan kecepatan pengambilan keputusan. Kemampuan untuk mengakses data secara instan dan menganalisis informasi secara real time memberikan manajemen keuntungan kompetitif untuk mengantisipasi perubahan besar, perubahan pasar, dan menjawab tantangan bisnis dengan lebih responsif. Dengan SIM, data dapat diakses dengan lebih mudah dan dianalisis secara real time, memungkinkan manajemen membuat keputusan yang lebih informasional dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Terus yang keempat ada peningkatan interaksi dan komunikasi antar departemen. Peningkatan interaksi dan komunikasi antar departemen yang dihasilkan dari implementasi SIM membentuk landasan penting bagi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Kesuksesan implementasi SIM tidak hanya bergantung pada teknologi itu sendiri, tetapi juga pada strategi manajemen perubahan yang cermat dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan harapan anggota organisasi. Selanjutnya ada faktor keberhasilan implementasi SIM pada perusahaan. Yang pertama, dukungan manajemen. Hal ini mencakup dukungan dalam bentuk alokasi anggaran, sumber daya, serta partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan strategis terkait SIM. Terus yang kedua ada keterlibatan pengguna. Keterlibatan ini akan meningkatkan rasa memiliki atau ownership terhadap sistem serta memastikan sistem yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan real atau kebutuhan sebenarnya. Yang ketiga ada kesesuaian sistem dengan kebutuhan bisnis. Sistem yang tidak sesuai akan menimbulkan resistensi pengguna, ketidakefisienan, atau bahkan penolakan. Oleh karena itu, analisis kebutuhan yang akurat menjadi sangat penting. Yang keempat ada kualitas data. Data yang masuk ke dalam sistem harus akurat, konsisten, lengkap, dan up to date agar kualitas data tersebut juga lebih baik. Yang kelima ada infrastruktur teknologi yang memadai. Perusahaan harus memiliki perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang mampu mendukung operasional SIM dengan stabil dan aman.
Terus yang terakhir ada pelatihan dan pengembangan SDM. Pelatihan intensif dan berkelanjutan kepada seluruh pengguna sistem sangat penting agar mereka dapat memanfaatkan fitur sistem secara maksimal dan mengikuti perubahan teknologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tahapan implementasi. Tahapan implementasi ada 8, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan. Langkah pertama dalam implementasi SIM adalah melakukan analisis kebutuhan. Tujuannya untuk memahami apa saja informasi yang diperlukan oleh manajemen dan operasional perusahaan untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu yang kedua adalah studi kelayakan. Setelah mengetahui kebutuhan, perusahaan perlu melakukan studi kelayakan. Studi kelayakan bertujuan untuk memastikan bahwa investasi dalam SIM layak dilakukan sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Yang ketiga adalah perencanaan proyek. Langkah ini mencakup perencanaan seluruh aktivitas implementasi SIM. Perencanaan yang baik akan meminimalkan risiko keterlambatan dan pembengkakan biaya. Yang keempat ada desain sistem. Desain sistem merupakan tahap teknis yang mengubah kebutuhan pengguna menjadi rancangan sistem. Desain harus memperhatikan kemudahan pengguna, keamanan data, dan skalabilitas untuk pertumbuhan perusahaan di masa depan. Lalu yang kelima ada uji sistem. Sebelum sistem digunakan secara penuh, dilakukan berbagai jenis pengujian. Pengujian ini bertujuan memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik, bebas dari bug, dan sesuai dengan kebutuhan awal. Selanjutnya, sistem pelatihan dan sosialisasi. Sistem yang baik tidak akan maksimal jika pengguna tidak memahami cara menggunakannya. Oleh karena itu, pelatihan sangat penting. Pelatihan dilakukan sesuai dengan level pengguna. Yang ketujuh, implementasi SIM. Setelah sistem siap dan pengguna sudah dilatih, maka sistem mulai diimplementasikan. Selama tahap ini, perusahaan harus menyediakan tim dukungan teknis untuk merespons masalah yang mungkin muncul, termasuk proses transisi data dari sistem lama ke sistem baru. Yang terakhir ada evaluasi dan pemeliharaan. Setelah implementasi, dilakukan evaluasi berkala terhadap kinerja sistem. Evaluasi ini mencakup kepuasan pengguna, efektivitas sistem dalam mendukung keputusan, serta penghematan biaya atau waktu. Selanjutnya, pengertian spreadsheet. Spreadsheet adalah lembar kerja digital yang digunakan untuk mengatur, menghitung, dan menganalisis data dalam bentuk tabel. Spreadsheet terdiri dari sel-sel yang tersusun dalam baris dan kolom, di mana pengguna bisa memasukkan teks, angka, rumus, atau grafik. Contoh aplikasi spreadsheet yaitu Microsoft Excel, Google Sheets, LibreOffice Calc, dan Apple Numbers. Lalu struktur spreadsheet terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama baris, bentuknya horizontal, diberi nomor 1, 2, 3. Setelah itu kolom, bentuknya vertikal, diberi huruf A, B, C, dan seterusnya. Lalu sel, titik temu antara baris dan kolom, misal seperti A1, B2. Lalu yang terakhir sheet, halaman atau tab dalam satu file spreadsheet. Oke, selanjutnya yaitu fungsi utama spreadsheet. Yang pertama yaitu mengelola data, misal daftar karyawan, inventaris barang, dan lain-lain. Kemudian menghitung otomatis dengan rumus seperti summarize, average. Kemudian yang ketiga itu adalah membuat grafik dan diagram dari data. Kemudian yang keempat menganalisis data misalnya dengan pivot table atau filter. Yang kemudian yang kelima membuat laporan otomatis bulanan, mingguan, dan seterusnya. Oke, kemudian di sini ada manfaat spreadsheet sebagai sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu manfaatnya biaya rendah, bahkan gratis seperti Google Sheet. Hal ini dapat mudahkan implementasi SIM dalam perusahaan. Kemudian yang kedua bisa digunakan kolaboratif, terutama Google Sheet. Hal ini dapat menunjang
kinerja dari sistem informasi manajemen itu sendiri. Kemudian fleksibel dan mudah disesuaikan. Jadi seluruh karyawan atau anggota organisasi yang ada di dalam suatu perusahaan dapat mudah menggunakan karena spreadsheet ini fleksibel. Jadi bisa digunakan oleh seluruh anggota. Kemudian yang keempat itu ada tidak memerlukan keahlian pemrograman. Jadi untuk anggota-anggota karyawan atau organisasi yang tidak memiliki keahlian pemrograman itu masih bisa menggunakan spreadsheet ini karena spreadsheet ini uh, basic, tidak harus menggunakan keahlian pemrograman. Selanjutnya. Nah, ini ada contoh implementasi spreadsheet. Yang pertama yaitu manajemen data karyawan atau HR, yaitu manfaatnya menyimpan dan melacak data pegawai, kemudian digunakan untuk laporan turnover, promosi, dan perencanaan SDM. Nah, di sini ada contoh dari kolom spreadsheet-nya itu. Di sana ada eh, nomor ID, kemudian nama, jabatan, divisi, tanggal masuk, gaji, status. Kemudian yang kedua itu contoh implementasi spreadsheet yaitu manajemen inventaris. Nah, manajemen inventaris sendiri adalah memiliki manfaat yang pertama, monitoring stok secara real time, kemudian mendeteksi kekurangan atau kelebihan barang. Di sini juga sudah ada contoh terkait spreadsheet yang digunakan dalam manajemen inventaris. Di situ ada kode, nama barang, kategori, tanggal masuk, tanggal keluar, sisa barang, dan lokasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya itu laporan keuangan sederhana. Contohnya seperti yang ada di layar dan manfaatnya tuh melihat arus kas dan dasar pembuat keputusan investasi atau penghematan. Lalu manajemen proyek yang memiliki manfaat yaitu mengontrol progres proyek dan melihat beban kerja tiap tim. Dashboard ringkasannya itu dengan cara itu gunakan Google Spreadsheet ditambah Google Data Studio atau Excel untuk membuat grafik penjualan bulanan, bisa juga pie chart distribusi dan lain-lain. Berikutnya adalah batasan spreadsheet untuk SIM. Yang pertama yaitu tidak cocok untuk data yang sangat besar atau transaksi real time. Yang kedua itu rentan terhadap kesalahan manual, lalu tidak memiliki keamanan setingkat sistem ERP, dan tidak ideal untuk multi-user editing skala besar tanpa kontrol akses. Sekian, terima kasih. Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung dengan menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian, apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.